firman-Mu yang Kau curahkan melalui hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat yang tersembunyi, yang berabad-abad belum dibukakan, tetapi sekarang telah dinyatakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah sukacita kami yang terbesar ya Tuhan Yesus. Ketika kami tahu bahwa Yesus Tuhan kami yang telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada sukacita yang terbesar yang kami alami dalam hidup ini selain daripada ketika kami tahu, ketika kami percaya ada jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Sementara dunia ini masih mencari-cari, masih berusaha, masih mudah-mudahan, masih kemungkinan, masih semoga. Tapi Tuhan telah menyatakan di dalam firman-Mu, setiap orang yang percaya dijamin kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah yang kami peringati akan anugerah Tuhan yang terbesar yang Engkau curahkan dalam hidup kami, bahkan kepada semua orang di dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus setiap orang mengerti dan setiap orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni segala dosanya sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkat firman Tuhan yang luar biasa membukakan lagi kepada kami pengetahuan akan kebenaran sehingga kami bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dipenuhkan terus dengan hikmat dari surga dan hidup kami menjadi efektif di dalam pelayanan kepada-Mu dan juga di dalam kasih kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, yang penuh bahagia di hari di mana seluruh umat beragama Kristen, hari ini adalah hari di mana semuanya dibukakan kesadaran semua orang yang mengaku percaya Yesus bahwa kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus adalah berita yang terbesar di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tidak ada yang terbesar dari berita akan penyaliban, penguburan, dan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Amin. Dan itulah yang dikatakan berita yang terpenting dari semua berita di dunia ini. Meskipun banyak orang menganggap itu hanya hal yang biasa-biasa saja, tapi bagi kita orang yang percaya kepada firman Tuhan, itulah inti daripada iman kita. Ya, semuanya ada di situ. Karena kita dulu tidak dikenal, tapi sekarang kita dikenal oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, topik dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah kejutan bagi dunia. Ya, dunia harusnya terkejut, tapi kalau tidak terkejut berarti mereka tidur dan mereka tidak menyadari apa yang telah Tuhan kerjakan saat ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Pertama-tama saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Mari kita akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat ke layar di depan supaya kita bisa menggunakan waktu kita ini lebih efektif lagi. Ya, baik. Dan saya akan membacakan 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang saya baca mulai dari ayatnya yang ke-6. Ya, di situ judul perikopnya ditulis adalah apa? Hikmat yang benar. Ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Catat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sama seperti Paulus. Kenapa sama seperti Paulus? Karena Paulus adalah rasul bangsa lain. Ya, hikmat yang diberitakan oleh Rasul Petrus, Yohanes itu adalah hikmat yang sudah dibukakan di kitab nubuat perjanjian lama. Itu sudah ada di sana. Tapi hikmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah
yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal hikmat yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, kalau iblis setan tahu bahwa akhirnya karena kematian Yesus segala dosa umat manusia diampuni, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Karena justru dengan kematian dan penumpahan darah Yesuslah terbuka pintu bagi seluruh umat manusia di dunia untuk datang kepada keselamatan. Amin. Kalau mengenai keselamatan bagi bangsa Israel, itu sudah ada di nubuatan disampaikan. Ya, itu sudah disampaikan, saudara-saudara. Tetapi untuk menjadi terbuka, tersalurkan berkat keselamatan itu secara melebar kepada seluruh dunia tanpa bangsa, tanpa suku, tanpa batasan-batasan tembok-tembok dan sebagainya, dikatakan iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Karena apa? Itu berarti kekalahan dia, bukan? Amin. Karena iblis berpikir dengan Mesias dimatikan, maka penyelamatan bagi bangsa Israel sirna. Karena kalau di dalam percaturan, kalau misalnya orang yang bermain catur ya, kalau rajanya sudah disekak bagaimana? Oh, mati. Berarti selesai, kalah lawan, ya kan? Kalau Yesus sudah mati, rajanya, berarti apa? Selesai sudah penyelamatan yang dijanjikan itu di dalam pikiran daripada siapa? Iblis. Tetapi itulah hikmat Allah yang tersembunyi, saudara-saudara. Ya, bahwa sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya rancangan. Sekalipun tanpa bangsa Israel, ada keselamatan melalui kasih karunia Allah, melalui penumpahan darah Yesus, dan terbuka kepada setiap orang yang percaya. Amin. Tanpa perbedaan, tanpa suku, tanpa kulit, warna kulit, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paulus mengutip ini untuk menegaskan berita yang diterimanya dari Tuhan. Jadi dia selalu mengambil bagian-bagian firman Tuhan di perjanjian lama untuk menegaskan apa yang dia terima itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang artinya benar-benar itu adalah yang unik, ya, untuk mengkonfirmasi bahwa saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini tentang hikmat Allah yang tersembunyi itu belumlah dibayangkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saudara-saudara, apa itu? Nanti akan kita lihat. Yang pertama tadi sudah kita lihat bahwa hikmat Allah yang rahasia mengguncangkan dunia, mengguncangkan kuasa-kuasa di udara, mengguncangkan kuasa setan, kuasa iblis, karena dia tertipu oleh dirinya sendiri. Allah tidak menipu iblis, iblislah yang menipu dirinya. Karena dia berpikir dengan mematikan Yesus Kristus sebagai Mesias, maka tamatlah rencana Tuhan. Terbalik, melalui penderitaan dan kematian Kristus, semua manusia di dunia ini terbuka untuk diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, nah karena itu kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ya. Kolose pasal 1 ayatnya yang saya akan membaca ayat dari ayatnya yang ke-24 ya. Oke. Di atas itu judul perikopnya apa? Pelayanan dan penderitaan Paulus. 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ada tubuh Kristus, bukan tubuh yang tersalib di Bukit Kalvari. Kalau itu sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi Tuhan membentuk lagi namanya tubuhnya, tubuh rohaninya, saudara-saudara. Dan inilah yang dimaksud dengan manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan dikatakan di situ, saudara-saudara, ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu, Paulus, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, kepada Paulus, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, kepada kita bangsa-bangsa lain,
yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, ya, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bukan dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa tidak akan tahu itu. Ya, amin. Sejauh orang mengatakan saya adalah orang berdosa, tidak akan tahu rahasia itu. Karena itu bukan dibukakan oleh Allah kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang kudusnya. Amin. Siapa yang mengatakan itu? Firman Tuhan. Ya. Nah, rahasia yang berabad-abad tersembunyi, saudara-saudara, tidak mungkin pemberitaan Petrus itu rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Tidak ada. Itu diketahui sejak perjanjian lama, bahkan dari kejadian. Mulai dari Musa sudah tahu hal itu, ya, saudara-saudara. Tapi Paulus katakan bahwa berita yang disampaikan dia tentang Yesus Kristus itu adalah suatu kabar baik, gospel yang unik, saudara-saudara. Yaitu tentang kematian Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Ini rahasia yang tidak banyak orang tahu, kecuali mereka percaya. Pasti mereka tahu. Amin. Karena yang percaya pasti tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-26 tadi, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Orang di dunia ini masih lebih senang mengatakan dirinya orang berdosa. Kalau kamu orang berdosa, tempatmu itu di neraka satu-satunya. Kenapa? Karena ubah dosa adalah maut. Tidak bisa orang berdosa masuk surga. Surga itu suci. Satu-satunya yang bisa masuk ke sana adalah hanya orang kudusnya Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Bukan kita disucikan oleh kebaikan kita. Tidak akan pernah bisa, saudara. Percaya. Saya jamin 100% saudara tidak akan bisa menjadi orang kudus karena perbuatan saudara. Sampai bagaimana caranya pun. Itu artinya kita nggak bisa masuk surga karena perbuatan kita, bukan? Tidak bisa, saudara. Orang di dunia ini masih berusaha terus dengan berbuat baik supaya masuk surga. Tidak akan bisa. Kalau manusia itu bisa berbuat baik masuk surga, nggak perlu Yesus mati di atas kayu salib. Amin. Tidak perlu. Berbuat baik aja semuanya manusia. Tahu masih bisa masuk surga? Nggak bisa, saudara. Satu-satunya jalan, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Bagaimana caranya melalui Yesus Kristus? Percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kepada Paulus itu dinyatakan sebagai rahasia yang berabad-abad, ya, dan ini berbicara tentang adalah ciptaan baru, manusia baru yang disebut dengan tubuh Kristus yang ditempatkan di mana? Di sorga. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasal 3, saya ajak kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagian ini. Efesus pasal 3, ini adalah pernyataan daripada Paulus. Dari ayatnya yang ke-6 saya akan membaca untuk kita semua. Bukan dari, dari ayat 6. Jadi apa yang dirahasiakan, apa yang dibukakan sekarang, tentang apa saudara-saudara? Tentang rencana Allah dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Menurut saudara-saudara, berdasarkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa lain memperoleh berkat keselamatan. Itu rahasia atau bukan? Bukan. Itu bukan rahasia. Itu sudah dibukakan berkali-kali oleh Nabi Yesaya, oleh Yeremia, oleh Daud. Ya, kalau raja itu duduk di atas tahta Daud, kalau Mesias itu sudah menjadikan kerajaannya melalui umat pilihannya, maka bangsa-bangsa lain akan datang berduyun-duyun kepada bangsa Israel, dan orang lain akan menjadi ekor dan bangsa Israel akan menjadi kepala, akan memimpin mereka. Itu bukan rahasia, saudara-saudara. Tetapi tentang tubuh Kristus dikatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, ya, menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji yang mana, saudara-saudara? Ya, janji bahwa setiap orang yang percaya
kepada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Tahukah saudara, kepada bangsa Israel setiap mereka percaya, bukan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan begitu. Yang dikatakan adalah kamu harus menunggu, menantikan turunnya Roh Kudus. Itu kalau kepada bangsa Israel. Jadi ketika Petrus, saudara, Yohanes percaya, bukan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Karena Yesus mengatakan apa? Kamu harus menanti-nantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Tapi kepada kita, rahasia yang dibukakan sekarang ini adalah ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya ada jaminan kepastian keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Nah, orang yang memberitakan bahwa keselamatan itu dengan berbuat baik, tidak ada kepastian di situ. Sampai bagaimanapun, cari tahu saudara-saudara. Ya, dengarkanlah berita Injil dari orang yang memberitakan bahwa masuk surga dengan perbuatan baik, tidak ada kepastian keselamatan di situ. Yang ada adalah apa? Mudah-mudahan. Saya giat, Mak. Semoga. Itu aja. Ya kan? Belum tentu. Walaupun sudah rajin beribadah, udah berkhotbah dari gereja, udah S2, S3, udah profesor, udah pelayanannya udah keliling dunia, kalau dia mengatakan bahwa masuk surga dengan iman tambah perbuatan baik, pasti dia bilang apa? Mudah-mudahan. Ya kalau Bapak pengkhotbah saja mudah-mudahan, bagaimana dengan Bapak yang Bapak bimbing? Ya kan? Paham saudara-saudara? Tidak ada kepastian di situ. Jadi ini bukan soal ajaran gereja tertentu. Ini adalah ajaran kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita percaya firman Tuhan mengatakan dengan rahasia yang dibukakan saudara-saudara dan saya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada jaminan. Jaminan yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Kalau di dunia ini ya kita sudah tahu lah. Siapa sih yang bisa ada jaminan di sini? Saudara misalnya kalau diminta, dijamin saudara kalau saudara pilih saya, nanti kalau saya sudah duduk sebagai pejabat, pasti saya perhatikan saudara-saudara. Allahu a'lam. Ya kan, begitu dia sudah duduk di kursi pejabat sana apa? Teleponnya mailbox melulu. Waktu dia kampanye apa? Cepat sekali dia langsung buka. Ya kan? Ada apa Pak? Apa ada yang bisa kita bantu? Nah, begitu dia sudah duduk di sana, susah sekali dihubungi saudara-saudara. Pura-pura nggak mau tahu lagi. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Amin saudara. Dia mati, dia kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dia berjanji apa? Siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus akan diangkat di awan-awan ketika dia datang pada saat kedatangan rahasia. Amin. Itulah sukacita kita. Di dunia ini saudara-saudara, saudara tidak akan memiliki semua dunia ini bagaimanapun caranya. Bahkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara cita-citakan belum tentu terjadi seperti itu. Tapi tidak masalah. Amin. Karena di dalam Tuhan dia sudah menjamin masa depan kita. Amin. Amin. Anak-anak muda harus mengimani kebenaran firman Tuhan yang tegas dan yang jelas. Bahwa di dalam Tuhan hidupmu sudah ada jaminan. Bukan hidup yang goncang dan yang kacau balau atau yang tidak jelas. Hidup saudara dan saya di dalam Tuhan sangat jelas. Karena dia mati jelas, dia dikuburkan jelas, dia bangkit jelas, dan dia naik ke surga jelas, dan dia juga akan datang dengan jelas. Amin. Karena itu perlu dijelaskan kebenaran firman-Nya supaya semua orang tahu apa kejelasannya. Jangan abu-abu dan jangan ragu-ragu dan jangan bimbang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan tadi di ayatnya yang ke-7 itu, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Paulus bilang dia paling hina di antara semua orang kudus. Kita tidak bilang dia hina. Dia yang mengatakan dirinya karena kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak mengatakan Paulus hina. Berani kita mengatakan Paulus hina? Tidak bisa. Dia adalah rasul yang sangat besar, rasul yang mulia. Tapi dengan kerendahan hatinya dia katakan, saudara-saudaraku, ya, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada siapa? Kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya, jadi ada kekayaan Kristus saudara-saudara, ya, kekayaan Kristus yang tidak terduga atau disebut unsearchable. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicari jejaknya.
sebelumnya, saudara-saudara, itu adalah tersembunyi sampai Allah membukakan melalui rasulnya Rasul Paulus bahwa semua dosa umat manusia telah diampuni dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Itulah rahasia itu. Dan sekarang dibukakan pada kita. Amin. Saudara, kenapa orang banyak mengeluh, banyak susah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, masalah ekonomi misalnya. Kalau misalnya mereka tahu rahasia membuat daun-daun jadi uang, susah nggak pikiran saudara? Enggak, saya tanya. Kalau saudara tahu rahasianya membuat daun-daun yang jatuh di jalan itu jadi uang 100.000, susah nggak pikiran saudara? Tidak lah. Karena tahu rahasianya kan? Ya. Tapi karena nggak tahu rahasianya. Ya, Saudara, orang yang tahu rahasia itu pasti dia sukacita. Amin. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya. Kalau orang tidak tahu rahasianya, pasti dia susah terus pikirannya. Karena apa? Karena dia nggak ada jalan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita dibukakan rahasia itu. Ya, dia berapa tadi? Ayatnya yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya apa? Sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa berita tentang salib Kristus itu selalu ada tantangannya tersendiri. Betul? Tidak mungkin semua orang langsung begitu saja menerimanya, makna salib itu. Walaupun saudara-saudara, umat beragama Kristen di dunia ini pagi-pagi jam 3, jam 4 sudah bangun dengan pakaian putih-putih, kemudian menyanyi di gereja dan sebagainya. Belum tentu mereka percaya bahwa pengampunan oleh darah Yesus sudah menebus segala dosanya. Belum tentu. Kenapa? Karena beragama itu adalah sudah ada dalam insting manusia, saudara-saudara. Hidup untuk beragama itu sudah ada insting di dalam diri manusia untuk membuat suatu hukum moral di dalam kelompoknya. Tapi saudara berpikir menjadi anggota gereja bukanlah jaminan untuk masuk surga. Saudara, menjadi Kristen dengan di dalam KTP bukanlah menjadi jaminan menjadi orang yang diselamatkan ke surga, tidak. Saudara, tapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus mempercayai firman Tuhan yang tertulis ini adalah merupakan jaminan setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Karena itulah saudara harus membaca terus, mempelajari terus apa? Firman Tuhan. Amin. Sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun alasan bagi saudara dan saya, tidak boleh mengabaikan firman Tuhan ini. Karena disinilah kebenaran 100%. Perkataan manusia tidak ada yang benar 100%. Tapi perkataan Allah itu adalah 100%. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita sedikit lagi untuk melihat bahwa bagaimana ya ketika Tuhan Yesus melayani di bumi ini, saudara-saudara, di tengah-tengah umatnya, Dia berbicara secara khusus dan meneruskan mengingatkan kepada umatnya Israel tentang apa yang menjadi tujuan kedatangannya dan bagaimana Tuhan menetapkan pelayanannya khusus bagi umat pilihannya. Ya, kita lihat di dalam, mari, Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6, coba ditampilkan saudara. Matius pasal 5 ayatnya yang ke Matius pasal 10 maksud saya. Ya, terbalik ya. Matius 10 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Yang mau saya katakan di sini saudara-saudara, ya, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya pada saat itu? Kepada siapa mereka diutus, saudara-saudara? Kepada kita kah? Ya, 12 rasul itu apakah diutus kepada kita? Kepada bangsa-bangsa lain seperti penegasan daripada Paulus tadi?
Ya, Matius 10 ayat 5 sampai 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan apa pesannya kepada mereka? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Siapa bangsa lain? Kita. Di luar daripada bangsa Israel. Dilarang mereka untuk memberitakan firman kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan apa? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Berita mereka adalah kerajaan sorga sudah dekat. Di mana kerajaan sorga, saudara? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi kerajaan sorga, saudara-saudara. Ya, dan kita ingat bahwa ketika kita tubuh Kristus nanti Yesus datang, kita dibawa kemana? Kita diangkat kemana? Di awan-awan dibawa ke atas, saudara-saudara. Ya, sedangkan orang Israel pengharapannya adalah di bumi yang baru di bawah. Ya, betul ya. Nah, dan berita mereka adalah berita kerajaan sorga. Bagaimana berita kerajaan sorga, saudara-saudara? Kalau saudara memberitakan berita kerajaan sorga, bagaimana saudara-saudara menyampaikannya? Lihat ayat 8 itu. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah apa? Setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga pula dengan cuma-cuma. Jadi kalau saudara memberitakan Injil kerajaan sorga, tidak bisa tidak. Saudara juga harus melakukan penyembuhan-penyembuhan. Saudara juga harus membangkitkan orang mati. Saudara juga mentahirkan orang kusta, sakit kusta. Dan saudara juga harus mengusir setan-setan dan sebagainya. Luar biasa kan? Tapi saya mau bertanya, saudara orang Kristen bukan? Pengikut Yesus kan? Kenapa saudara tidak melakukan ini? Berarti saudara bukan pengikut Yesus sesungguhnya. Paham saudara? Nah, orang beragama Kristen di dunia ini bingung, ya kan? Yang satu bilang, tidak ada itu penyembuhan-penyembuhan. Yang satu bilang, enggak, ini penyembuhan harus karena kita adalah apa? Orang kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memberitakan tentang kerajaan sorga di bumi, dan inilah pasangannya. Semua pelayan-pelayan, semua hamba Tuhan, semua murid-muridnya harus melakukan pengusiran setan dan harus menyembuhkan orang-orang sakit dan membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, usir setan-setan dan sebagainya. Itulah tanda bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Nah, saudara harus lihat sekarang ini begitu banyak orang yang tidak benar-benar jadi pengikut Yesus. Termasuk saudara dan saya. Saya juga kalau ini kriterianya, saya bukan pengikut Yesus saya. Karena saya nggak pernah ada kuasa penyembuhan-penyembuhan, dan saya tidak ada kuasa untuk membangkitkan orang mati, dan saya juga tidak bisa mengusir setan-setan. Ya kan? Jadi bagaimana saudara? Apakah kita pengikut Yesus? Tidak. Iya, benar. Iya, tidak. Iya kan saudara-saudara? Wah, bukan pengikut Yesus ini semuanya yang ada di gereja ini nih. Kenapa? Karena pernah nggak mengusir setan. Iya kan? Apa setannya udah pergi atau bagaimana? Saudara, saudara dikasih Tuhan Yesus, disinilah kebingungan itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi bingung orang, ya kan? Lalu ada lagi satu kelompok lagi, kita harus mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit dan harus sembuh. Di masa COVID, kemana aja kau? Begitu banyak orang yang mati. Kau bilang kau punya karunia penyembuhan, tetapi kenapa kau nggak pergi ke rumah sakit untuk sembuhin orang-orang itu? Bingung kan? Itu mengikut Yesus bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus mengerti program Allah. Amin. Dua program Allah. Saat ini yang Allah kerjakan adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati mengampuni segala dosanya. Amin. Dan kalau dia mati pasti masuk surga. Amin saudara. Mau berapa lama saudara di dunia ini? 100 tahun? Coba tunjuk tangan di sini yang mau ingin hidup 100 tahun. Jangan bilang seperti puisi Khairil Anwar ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya ada di dalam puisi. Iya kan, saudara-saudara. Nggak ada orang yang hidupnya sampai 1000 tahun kan? Yang paling tua siapa? Metusalah. Nggak nyampe kan 1000 tahun kan? Ya, iya. Tapi saudara tetap berakhir kan? Berakhir juga. Berapa lama pun usianya tetap akan berakhir juga. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara,
Kalau saudara meninggalkan dunia ini, kemana tempatnya? Itu yang paling penting, amin. Kalau saudara sudah tahu ada COVID, ada penyakit dan lain sebagainya, saudara tidak perlu harus takut dengan semuanya itu. Karena apa saudara? Janji Tuhan kepada saudara dan saya adalah kita akan dipelihara Tuhan dan bahwa kita sudah diberikan suatu persekutuan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Sehingga kita boleh tetap diberikan hikmat dan bersyukur kepada Tuhan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama kita di dunia ini. Itu bukan berarti saudara, oke, kalau begitu karena saya tidak takut penyakit, maka saya rusak tubuh saya, ya kan, saya akan mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Ya saudara juga akan jatuh ke got kalau mabuk-mabuk terus, ya kan. Benar nggak saudara? Saudara juga akan kekurangan uang belanja dikasih ke istrinya kalau dihabisin terus uangnya untuk sesuatu yang tidak berguna. Iya. Makanya kita diberikan apa? Hikmat bijaksana dari Tuhan mengatur kehidupan kita selama di dunia ini, tapi dunia ini tidak mengatur kehidupan kita. Amin saudara? Yang mengatur hidup saudara adalah Roh Kudus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Karena engkau beri dirimu dipimpin oleh Roh, maka sukacita dan damai sejahtera Tuhanlah yang akan ada padamu. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sejak Paulus menerima wahyu rahasia dari Tuhan, maka inilah kebenaran yang sangat memberkati kita semuanya. Kita baca di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan 13. Mari saudara, ya. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di layar, ya, yang tertera di depan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Saudara dan saya banget itu, ya, orang-orang bukan Yahudi tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, ayat 13, ini sukacita kita, ya, ini kabar baik kita. Tetapi sekarang apa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus, kamu bukan di luar, di dalam, saudara, di dalam Yesus, saudara dan saya. Apa itu? Sesudah di dalam apa? Yang dahulu. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Saudara dan saya begitu dekat dengan Kristus oleh darahnya, saudara-saudara. Darah adalah kehidupan, bukan? Amin, saudara. Kalau orang sudah tidak punya darah, apa? Mati, saudara-saudara. Jadi orang yang tidak memiliki kebenaran darah Kristus, yaitu orang mati namanya. Makanya di pasal 2 ayat 1 itu dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudara, dosa dan pelanggaran itulah yang mematikan manusia sehingga putus hubungan dengan Tuhan. Tapi sekarang kita dihidupkan kembali. Amin. Bersama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Karena itu kita dialiri oleh kuasa darahnya hidup kita semuanya. Amin. Kuasa darah yang membangkitkan semangat kita untuk meyakini bahwa Tuhan itu sangat baik, luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga kita tetap bersemangat menghadapi persoalan apapun di dalam dunia ini. Pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Karena ketika kamu dicobai, Allah adalah setia sehingga Dia memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Darah Kristus mengalir di dalam hidup saudara. Berapa lama? Sekali untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus 1 ayat 13. Ini bacaan kita yang terakhir untuk merenungkan akan kejutan bagi dunia dari pengorbanan Kristus. Inilah yang dilakukan oleh Allah saat ini. Ayat 13 dan 14 Efesus pasal 1. Kita baca sama-sama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi apakah saudara dan saya sudah termeterai? Amin. Siapa yang mengatakan firman Tuhan bisa dirubah? Tidak bisa.
Saudara, hari ini termeterai, besok dan selamanya. Amin. Amin. Namanya juga meterai. Ya. Itu adalah pengikat tanda sah. Dan meterai kita bukanlah perbuatan yang kita usahakan, tidak. Karena perbuatan yang kita lakukan itu labil. Kadang kita benar hari ini berbuatnya, besok bisa miring. Ya kan? Kadang kita hari ini bisa lembut sebagai suami berbicara pada istri, besoknya bisa marah-marah. Ada nggak saudara? Kadang hari ini istri bisa sangat menghormati suaminya, mungkin di bulan tanggal muda. Pasti. Tapi kalau sudah tanggal tua bagaimana? Wah, terjadi ada kenaikan tensi di situ, ya kan? Itulah kita, saudara. Nah, mungkin dengan perbuatanmu kau bisa diselamatkan masuk surga. Jangan percaya pada dirimu sendiri. Ya. Itu nonsens, saudara-saudara. Betul? Betul. Iya, jangan mau dengar kata-kata yang hampa dari orang yang mengajarkan bahwa kau masuk surga dengan imanmu ditambah dengan perbuatanmu. Tidak mungkin. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Hanya satu jalan. Percaya kepada Yesus. Amin. Percaya pada firman-Nya. Dan kamu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada jaminan? Ada. Ada, saudara? Ada. Ayat berapa? Ayat 14. Kita baca sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Wow, luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini membuat kita menjadi lebih tekun bekerja di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Oh Tuhan, ada jaminan. Walaupun dunia manusia tidak menjamin saya, ada Tuhan yang menjamin hidup saya. Amin. Luar biasa saudara. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hanya lip service. Rugi kita saudara-saudara kalau tidak mengenal kebenaran tentang iman kita mengenai Yesus Kristus. Padahal dia sudah mati di atas kayu salib, nyawanya sudah dikorbankan. Rugi kita saudara-saudara kalau tidak menikmati rahasia kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena hidup hanya sekali saja. Amin saudara? Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin saya memakamkan saudara kita, bapak kita yang kita kasih, Bapak Barnabas Seketu. Usianya 83 tahun 4 bulan, saudara-saudara. Saudara tahu, sejak dia diselamatkan, luar biasa semangatnya, luar biasa. Sudah tidak bisa bicara, sudah hanya bisa duduk di kursi roda, makan pun tidak bisa makan nasi, saudara-saudara hanya roti saja, kemudian air putih dan sebagainya. Saudara tahu, datang beribadah ke sini. Dari Tanjung Priok, dari Jakarta Utara, 30 km dan 60 km berarti PP kan? Iya. Saudara tahu selama beribadah di sini walaupun tidak bisa naik ke atas ini, dia di bawah dan menunggu dengan setia dan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau bukan karena dia tahu nasibnya bahwa dia sudah memiliki kepastian masuk surga, nggak ada kekuatan seperti itu. Apa yang mau dicari ke sini? Lebih enak tidur di rumah. Iya kan? Lebih enak tidur di rumah dan bila penting bilang sama istrinya, ngapain kalian jauh-jauh ke situ? Ya kan? Lebih bagus kalian dekat-dekat saya saja di sini. Tidak. Kalau anak-anaknya tidak pergi datang ke gereja ke sini, saudara, yang sudah ditentukan tanggalnya, kita gabungan, pasti dia marah sama keluarganya. Tidak bisa, harus gereja semuanya. Saudara-saudara, hanya contoh kecil saja dari perbuatan kebesaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Amin. Bagi diri saudara dan saya pun itu harus menjadi sesuatu yang nyata. Amin. Jangan biarkan persoalan-persoalan di dalam diri saudara, di dalam keluarga, suami istri, orang tua dengan anak. Jangan terlalu saudara menyerah dengan masalah-masalah yang terus berputar-putar di situ. Jangan saudara. Saudara harus punya tekad untuk bangkit dari masalah yang biasa membuat hilang damai sejahtera dalam keluarga saudara. Saudara dan saya harus beralih kembali, berani mempercayai apa kata firman Tuhan. Amin. Saya pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Karena itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Amin. Karena itu saudara dan saya, mari kita terus maju di dalam pelayanan kita, memberitakan Injil Kristus dan hidup saling mengasihi, terus mencoba bagaimana merasakan damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kita, dan terjunlah mulai dalam pelayanan.
supaya saudara bisa melihat sejauh mana Tuhan pimpin hidup saudara dan bagaimana orang lain juga merasakan manfaat dari karunia talenta yang ada pada saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, begitu indahnya hidup ini Tuhan bersamamu ya Bapa di surga. Kami tidak tahu ya Tuhan Yesus berapa lama lagi Engkau akan datang menjemput kami. Tetapi kapanpun itu Tuhan Yesus, kami percaya pada firman-Mu satu hal, bahwa Engkau akan mengangkat kami di awan-awan dan Engkau membawa kami ke surga yang kekal. Sebelum hari itu tiba, kami mau mempersembahkan diri kami Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan hidup kami dan talenta dan semua apa yang karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami persembahkan ya Tuhan, untuk membuat orang lain juga terdorong semuanya menjadi lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mempercayai firman-Mu dan mempercayai kebenaran-Mu ya Bapa. Dengan demikian makin banyak orang yang sungguh-sungguh menaruh harap padamu dan percaya kepada salib-Mu ya Tuhan, menjadi jalan keselamatan. Sebab Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.